Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas lagi masalah nasab ya. Pada video kali ini akan saya suguhkan ya statement Ketua MUI ya, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ya, yang membahas tentang nasab ya. Beliau juga mengatakan bahwa keutamaan ilmu yang dibanding nasab ya. Bagaimana sikap kita seharusnya menyikapi polemik nasab Habib di Indonesia ini ya. Oke, tanpa lama-lama kita simak dulu videonya sama-sama. Ada juga yang salah, bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Nah, karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya, yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal. Enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr.
Jadi itu semua lafi khusrin, semuanya dalamnya kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan. Kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Cendana. Sama dengan Ki As'ad itu, Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya. Nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik. Bapak saya jelas, kakek saya jelas itu. Pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Orang non muslim kita nggak boleh benci, sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang. Kalau nggak sayang biarin aja dia, biar masuk neraka, kan gitu kan sama anak kita. Kalau anak dibiarin itu bukan sayang, orang tuanya itu namanya dengki sama anak. Nggak ngaji dibiarin, nggak sholat dibiarin, karena sayang. Nggak sayang itu dengki. Kalau mau sayang, ya dibangunin kalau tidur, diajak sholat kalau dia malas, lalu disantrenin, ya disuruh sekolah yang benar, biar masa depannya jelas. Itu sayang, bukan dibiarin. Oh, mau sekolah terserah anak saya manja, atau nanti saya kasih duit banyak, duit harta saya masih banyak. Itu anaknya jadi nggak jelas nantinya, masa depannya juga nggak jelas. Itu bukan sayang, jerumusin namanya. Ya, ini orang kadang-kadang nggak ngerti sayang dan jerumusin. Mirip dengan sekarang, toleransi Pak sama LGBT Pak, hormati kemanusiaan itu nggak menghormati manusia namanya. Laki doyan malaki kok sama manusia gimana? Perempuan sama perempuan kok dibilang menghormati manusia? Itu nggak menghormati manusia. Menghormati manusia, sayangi dia, jangan dikasarin, diajak dia untuk jalan yang benar, normalkan dia orientasinya, normalkan dia jadi manusia sebagaimana fitrahnya. Itu namanya cara menyayangi, bukan dibiarin. Jadi orang ngomongnya sayang tapi nggak tahu cara nyayangin. Persis, kan banyak orang tua dulu yang sayang sama anaknya tapi dibiarin nggak sekolah. Oh sayang sama anaknya, minta motor kebut-kebutan, nggak pernah masuk sekolah, udah sombong anaknya. Kan ada yang kemarin sombong-sombong itu anaknya orang kaya, orang dipukulin, baru masuk penjara. Ya kan. Kalau sayang itu anak disuruh ngafalin Quran,
Diomelin kalau dia tidak sholat, biar besok jadi disiplin sholat. Tapi jangan dikasarin. Nah, itu beda ya, diomelin sama dikasarin beda. Karena tegas itu penting untuk membangun disiplin. Tapi kasar nggak bisa di dalam pendidikan kita. Ya begitulah ya statement seorang Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ya sebagai Ketua MUI menyikapi polemik nasab Habib di Indonesia ini ya, yang beliau mengatakan bahwa yang utama adalah alim, yaitu keilmuan ya. Jadi nasab itu bukan menjadi privilege, bukan menjadi sebuah kebanggaan atau yang disombongkan gitu, nggak boleh ya. Jadi nasab itu ya justru membuat malu ya untuk menjaga nasabnya. Malu saat kita melakukan keburukan ya, karena nasabnya Nabi gitu kan seharusnya. Tapi statement beliau bertentangan dengan statement Habib Bahar bin Smith ya. Coba kita simak sama-sama. وقد أخبرني بعض الثقافة على نعم مشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه عشر الكتاب الستة في الحديث وغيرها. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal? Siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib atau orang alim?" Fa sallallahu inda istidrak wa ta'ala Rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, "Mana yang lebih mulia ya, Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib?" Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, "Syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu." Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan ana yang ngomong. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan statement antara dua orang ini ya. Yang satunya mengatakan bahwa ilmu lebih utama ya. Tapi yang satunya yaitu Bahar Smith mengatakan bahwa nasab itu lebih mulia. Ya, kalian bisa lihat ya siapa yang lebih berilmu. Bisa kita lihat dari statement mereka ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.